Halo Sobat TRJ, ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas seputar dunia otomotif. Ya, di sini materi kita akan sampaikan adalah mengenai indikator pada instrumen cluster atau yang kita sebut dengan speedometer. Ya, mari kita menuju ke kendaraannya. Ayo. Lampu indikator pada instrumen cluster itu berfungsi ada mengkomunikasikan antara kendaraan dengan si penggunanya atau dengan drivernya. Karena dengan informasi yang diberikan kita bisa mengetahui kondisi real pada kendaraan itu seperti apa. Nah, mari kita coba ya, kita lihat di dalam bagaimana kita memahami dari lampu-lampu indikator yang ada di kendaraan. Yang pertama, lampu indikator pemanas diesel kendaraan bertenaga diesel. Ini mengindikasikan kondisi pemanasan pada glow plug, kecuali untuk kendaraan yang dilengkapi dengan keyless operasi system. Ketika kunci kontak diputar ke posisi on, lampu akan menyala. Saat glow plug menjadi panas, lampu akan mati dan mesin akan menyala. Kedua adalah lampu peringatan pemeriksa mesin atau bahasa disebut dengan check engine. Check engine ketika kunci kontaknya on, dia posisinya menyala lampu indikatornya, dan ketika engine dihidupkan, lampu check engine tersebut akan mati. Tetapi jika lampunya tetap menyala, berarti ada gangguan pada sistem engine atau ada gangguan pada sistem emisi kendaraan. Ketiga, lampu peringatan pengisian. Lampu peringatan pengisian ketika kunci kontaknya on, dia menyala, dan ketika engine dihidupkan, lampu peringatan pengisian akan padam. Tetapi jika lampu tetap menyala, diindikasikan atau sudah dipastikan ada sistem pengisian pada kendaraan mengalami gangguan. Keempat, lampu indikator saringan bahan bakar. Lampu indikator ini ketika kunci kontaknya on, dia menyala, dan ketika engine dihidupkan, dia akan padam. Jika lampunya menyala, di dalam saringan filter bahan bakarnya itu terdapat air. Kelima, lampu peringatan tekanan oli. Lampu peringatan tekanan oli ini ketika kunci kontak on, dia menyala, dan ketika engine running dihidupkan, lampu indikator akan mati. Tetapi jika lampu indikator ini tetap menyala pada saat engine hidup, segera matikan mesin. Ini mengindikasikan tekanan oli pada mesin tidak bekerja dengan normal. Bisa olinya berkurang, bisa sistem dari salurannya tersumbat, dan itu sangat berbahaya pada mesin jika dipaksa untuk tetap hidup. Keenam, lampu peringatan ABS. Mobil yang jika menggunakan ABS atau kepanjangan dari anti-lock braking system, ini dilambangkan ada tulisan ABS pada indikator. Dia akan menyala ketika kunci kontaknya on, dan 3 detik kemudian dia akan padam. Jika dalam waktu 3 detik tetap menyala, itu akan mengalami gangguan dan pengereman akan kembali ke pengereman konvensional seperti mobil yang tidak menggunakan ABS. Ketujuh adalah lampu peringatan pintu terbuka atau tidak tertutup rapat. Lampu peringatan ini ya, dia akan tetap menyala ketika pintunya terbuka atau tidak rapat, dan dia akan padam ketika pintu ditutup atau pintu tertutup rapat keseluruhan dari kendaraan kita. Lampu peringatan sabuk pengaman. Lampu peringatan ini digunakan untuk mengingatkan pada pengguna atau pada pengendara selalu menggunakan sabuk pengaman, dan ini dia akan terus berkedip-kedip ya sampai sabuk pengaman itu terpasang. Kesembilan, lampu peringatan rem atau handbrake. Lampu ini ketika handbrake kita aktifkan, lampu pada saat kunci kontak on, lampu akan menyala, dan ketika kita nonaktifkan atau kita turunkan rem tangannya, dia akan mati. Tetapi jika mobil ini menggunakan mobil ABS, lampu indikator ini bisa saja menyala walaupun parking brake kita nonaktifkan. Biasanya pada kendaraan yang menggunakan ABS ada gangguan sistem distribusi pada kendaraan.
terutama pada distribusi pengereman. Kemudian bisa juga gangguan ketika minyak rem sudah mengalami pengurangan yang drastis ya, atau di bawah minimal pada reservoir master brake-nya. Oke, yang ke-10 lampu peringatan airbag. Lampu peringatan airbag ini ketika kunci kotak posisi on, lampu akan menyala dan kemudian 3 detik akan mati. Jika dalam waktu 3 detik lampu peringatan airbag ini tidak padam, mobil atau kendaraan atau airbag pada kendaraan ini tidak berfungsi. Jadi jika terjadi crash atau tabrakan yang keras, yang harusnya airbag bisa mengembang, ketika lampu ini menyala, airbag ya tidak akan aktif. 11 lampu peringatan 4WD aktif. Lampu peringatan 4WD aktif ya ketika tuas gigi lever dari transfer diaktifkan, posisi dari 2H ke 4H atau dari 4H ke 40, lampu ini akan menyala, menandakan bahwa sistem 4x4-nya bekerja. Tetapi jika kita memindahkan dari 4H ke 2H, dia lampu akan padam, mengindikasikan bahwa transmisi yang kita gunakan untuk penyaluran ke roda hanya menggunakan 2WD saja. Nomor 12, lampu indikator lampu jauh. Lampu indikator lampu jauh aktif ketika lampu jauh pada kendaraan kita aktifkan. Nomor 13, indikator lampu posisi. Indikator lampu posisi atau kita bahasa yang kita sebut yang keseharian disebut lampu kota. Ya, lampu ini menyala ketika switch lampu kota kita aktifkan, dan dia juga akan padam ya ketika kita nonaktifkan. Ke-14, lampu indikator sinyal belok kiri. Lampu indikator sinyal belok kiri ini akan aktif ketika switch tanda belok kita aktifkan ke posisi kiri. Lampu indikator sinyal belok kanan. Nah, indikator ini akan aktif ketika switch kita aktifkan dan dia akan padam ketika switch kita matikan. Yang ke-16 adalah lampu indikator hazard. Lampu indikator hazard ini sama seperti halnya lampu tanda belok. Hazard akan aktif ketika switch hazard kita aktifkan dan dia akan padam indikatornya ketika switch di nonaktifkan. Yang ke-17, lampu indikator gigi pada transmisi otomatis. Nah, lampu ini akan aktif mengikuti gerakan dari tuas persneling yang ada di gigi matic kita ya pada transmisi maticnya. Posisinya bisa dilihat dari awal. Pertama P itu ada posisi parkir, R posisi ketika kita bergerak memindahkan ke posisi mundur, kemudian N posisi netral, jadi keempat roda tidak bisa digerakkan ya, atau kendaraan tetap diam. Posisi D, posisi drive, jadi kita bisa otomatis ya, atau masuk gigi dengan otomatis sesuai dengan kecepatan kendaraan kita. Posisi 3 itu adalah kecepatan pada kendaraan kita pada transmisi otomatis itu hanya mencapai gigi 3 saja. Yang berikutnya adalah indikator lampu pada transmisi otomatis di posisi kedua, sama seperti halnya yang posisi 3. Posisi 2 pergerakan gigi transmisinya hanya bergerak dari 1 sampai 2. Indikator yang terakhir ada yang L, ini pergerakan giginya hanya sampai gigi yang low saja atau gigi 1. Sahabat RJA, kita sudah menggunakan 2 mobil ya sebagai sampel ya, sebagai contoh pengguna indikator-indikator yang ada di instrumen cluster. Tentunya masing-masing kendaraan makin tinggi grade kendaraannya atau pakai banyak fasilitas yang ditanamkan pada kendaraan, tentunya indikator pun akan mempunyai jumlah yang lebih banyak daripada yang seperti yang kita lihat di video tadi ya. Nah, harapannya ya, ketika kita menggunakan kendaraan, kita pastikan dulu memahami
tanda-tanda atau lampu indikator pada mobil kita harus kita pahami, karena jika kita tidak memahami dan itu dibiarkan terjadi, kemungkinannya kerusakan pada kendaraan akan lebih parah, kenyamanan berkendara kita juga terganggu. Oke, dan yang paling sangat kita tidak harapkan itu kecelakaan bisa terjadi karena tidak memahami indikator-indikator yang ada di kendaraan kita. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui maksud dan tujuan dari indikator ini, saudara-saudara atau sahabat TRJA bisa membaca buku yang yang terdapat di kendaraan. Biasanya kalau kita membeli kendaraan, kita memperoleh buku panduan pengguna ya dari dealer yang bisa dipelajari, dan itu diberikan oleh dealer ya sebagai panduan agar kita bisa memahami kendaraan yang kita gunakan. Mungkin itu saja info otomotif dari saya kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat.